Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Giliran masyarakat di Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Pulubala menikmati pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Pasar murah yang dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur bersama istri Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa ini dilaksanakan di Res Area Makorem 133 Nani Wartabone, Kecamatan Pulubala pada Selasa 5 Juli 2022. Giliran masyarakat di Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Pulubala menikmati pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Pasar murah yang dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur bersama istri Dr. Gigi Gamaria Mono Arfa ini dilaksanakan di Res Area Makorem 133 Nani Wartabone, Kecamatan Pulubala pada Selasa 5 Juli 2022. Sebanyak 1.000 kupon disiapkan oleh Diskum Perindak. Sebelum pasar murah dimulai, seluruh kupon telah terdistribusi. Melihat hal ini, Hamka sangat meyakini masyarakat butuh harga yang terjangkau untuk bahan pokok sehari-hari. Perihal kenaikan beberapa harga bahan pokok utamanya cabai, orang nomor 1 di Provinsi Gorontalo ini berpesan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan tidur. Ia menginginkan masyarakat Gorontalo mampu menanam cabai atau apapun itu yang bermanfaat di pekarangan rumah masing-masing agar tidak begitu terpengaruh jika suatu waktu harga mengalami kenaikan. Ibu-ibu sekalian, kami pemerintah provinsi melakukan operasi pasar murah untuk bisa membantu ibu-ibu sekalian dalam hal menghadapi hari-hari besar, terutama Hari Idul Adha yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat jatuhnya pada hari Ahad. Mudah-mudahan 1.000 ya Pak Kadis ya, 1.000 yang kita bagi ke ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat membantu ibu bapak sekalian. Melihat antusiasme masyarakat, Hamka kembali mengingatkan tentang protokol kesehatan. Masyarakat pembeli di pasar murah diharapkan untuk mengantri dengan tertib, jangan berdesak-desakan dan tetap menggunakan masker. Pada pasar murah itu, Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo menyiapkan 7 komoditi dengan harga bersubsidi. Beras dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, gula pasir Rp10.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per liter, dan telur Rp1.000 per butir. Ada juga cabai rawit yang dijual dengan harga Rp20.000 untuk setengah kilogram, serta bawang merah dan bawang putih masing-masing dengan harga Rp20.000 dan Rp10.000 ukuran setengah kilogram. Terakhir ada ikan tuna setengah kilogram dijual Rp10.000. Selain itu ada 13 distributor yang menjual barang kebutuhan pokok harga non-subsidi. Di antaranya Retail Modern Indomaret dan Alfamart, Pabrik Gula Gorontalo, PT Laris Manis Utama, CV Irama Lestari, dan PT Cipta Langgeng Mitra Sukses. Ketua Umum Pengurus Besar Palang Merah Indonesia HM Yusuf Kala melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Gorontalo masa bakti 2022 hingga 2027 di Aula Rumah Jabatan Gubernur pada Rabu 6 Juli 2022. Pelantikan ini juga dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur.
Ketua Umum Pengurus Besar Palang Merah Indonesia HM Yusuf Kala melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Gorontalo masa bakti 2022 hingga 2027 di Aula Rumah Dinas Gubernur pada Rabu 6 Juli 2022. Pelantikan juga dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Mereka yang dilantik Ketua PMI Provinsi Gorontalo Ishak Liputo, Wakil Ketua Dr. Yana Sulaiman, Sekretaris Risman Karim, dan Wakil Sekretaris Dahlan Mantu. Untuk bendahara ada nama Daniel Ibrahim, Wakil Bendahara Ningsi Habibi, serta ketua-ketua bidang dan anggota. Dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Gorontalo masa bakti tahun 2022 sampai 2027. Sementara untuk Dewan Kehormatan PMI Provinsi Gorontalo diketuai Ida Syahidah Rosli Habibi, Sekretaris Dr. Yusuf Puhi, serta anggota Muhammad Isman Yusuf, Dr. Trianto Bialangi, Evi Hulukati, Rizjon Sunge, dan Lukman Arsyad. Dalam sambutannya, Yusuf Kala menyampaikan kepada pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo yang baru dilantik agar bersinergi dengan pemerintah dan semua pihak dalam membantu kemanusiaan, juga membantu masyarakat bila dibutuhkan. Wakil Presiden Indonesia 2 periode ini juga menekankan beberapa hal pokok yang menjadi sangat penting untuk kehidupan masyarakat di Indonesia dalam penyediaan darah khususnya di Provinsi Gorontalo. PMI yang tentu di dalam pengabdian, dan pengabdian itu dasarnya seperti pertama kemanusiaan. Karena itu apapun masalah kemanusiaan tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua dengan konsep seperti dibacakan tadi, kenetralan, kemandirian, dan juga kebersamaan, universality, dan sebagainya. Prinsip sudah dasar itu adalah pegangan kita bekerja. Artinya adalah masalah kemanusiaan itu bukan hanya masalah bencana, tapi segala masalah-masalah yang memberatkan, menyulitkan dalam kemanusiaan tentu menjadi bagian upaya kita untuk membantu. Jadi di samping ini pengabdian juga amal ibadah, dan hanyalah dengan amal ibadah yang baik dapat kita bekerja sebaik-baiknya untuk mengatasi masalah-masalah. Tempat yang sama, Penjagup Gorontalo Hamka Hendranur yang juga sebagai pelindung PMI Provinsi Gorontalo mengucapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran langsung Ketua Umum Pengurus Besar Palang Merah Indonesia Yusuf Kala untuk melantik kepengurusan PMI Provinsi Gorontalo masa bakti 5 tahun ke depan. Menurut Hamka, pelantikan ini menjadi lebih istimewa berkat kehadiran Ketua Umum. Ketua Umum Pengurus Besar Palang Merah Indonesia Yusuf Kala sendiri tiba di Provinsi Gorontalo pada Rabu pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan menggunakan pesawat pribadi. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama tim pengendalian inflasi daerah dan Bank Indonesia perwakilan Gorontalo menggelar high-level meeting dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur di ruang pertemuan kantor perwakilan Bank Indonesia Gorontalo pada Selasa 5 Juli 2022. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui tim pengendalian inflasi daerah dan Bank Indonesia perwakilan Gorontalo menggelar high-level meeting dalam rangka mengendalikan inflasi untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha. Kegiatan tersebut dihadiri langsung penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur di ruang pertemuan kantor perwakilan Bank Indonesia Gorontalo pada Selasa 5 Juli 2022. Melalui high-level meeting tersebut diketahui berdasarkan rilis BPS Provinsi Gorontalo, laju inflasi tahun kalender Juni 2022 sebesar 3,39% dan inflasi year on year sebesar 4,35%. Inflasi Gorontalo paling tinggi di kawasan Sulawesi sehingga dibutuhkan strategi dan komitmen bersama untuk pengendaliannya.
Menanggapi hal ini, Penjagup Hamka mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan TPID untuk aktif melakukan sejumlah langkah pengendalian menjaga agar laju inflasi rendah dan terkendali. Ada banyak hal yang ditekankan, khususnya strategi 4K yang diharapkan dapat mengendalikan inflasi di daerah. Dalam rangka menjaga inflasi serta ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di Provinsi Gorontalo dalam rangka perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional atau sebentar lagi Idul Adha pada hari Ahad nanti, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di ruangan ini. Peningkatan harga pada komoditas cabai rawit adalah karena curah hujan yang masih cukup tinggi di daerah penghasil cabai sehingga menyebabkan gagal panen. Sedangkan peningkatan harga pada komoditas bawang merah disebabkan karena terbatasnya pasokan dari Bima, NTB, dan Sulawesi Selatan. Hal lain yang diharapkan Penjagup agar seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai langkah strategis, responsif, dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi di Gorontalo, khususnya bahan pokok. Diketahui komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi di provinsi adalah cabai rawit, tomat, dan bawang merah. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar ramah tamah menyambut Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo yang baru, Irjen Pol Helmi Santika, di Ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo pada Senin 4 Juli 2022. Ramah tamah ini dihadiri oleh Forkopimda, pejabat utama Polda Gorontalo, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar ramah tamah menyambut Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo yang baru, Irjen Pol Helmi Santika, di Ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo pada Senin 4 Juli 2022. Ramah tamah dihadiri oleh Forkopimda, pejabat utama Polda Gorontalo, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Lebih lanjut, kepada Kapolda dan unsur Forkopimda, Hamka memohon dukungan dalam pelaksanaan 3 pesan Presiden saat dirinya dilantik sebagai Penjagup Gorontalo. Ketiga pesan tersebut yaitu menjaga stabilitas politik lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menangani COVID-19. Pada kesempatan ini, kami juga Pak Kapolda komunikasi dan sinergitas Forkopimda kami berjalan dengan baik dengan Pak Dandan dan Pak Yati Pengadilan. Insya Allah dengan Pak Kapolda mudah ke depan kami akan lebih baik lagi. Pada kegiatan itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika memohon izin agar dirinya bersama istri dan keluarga diterima menjadi bagian dari keluarga besar Gorontalo. Kapolda juga berharap bimbingan untuk mempelajari adat istiadat Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika bersama-sama mengikuti upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Bayangkara secara virtual dari lapangan Mapolda Gorontalo pada Selasa 5 Juli 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika bersama-sama mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Bayangkara secara virtual dari lapangan Mapolda Gorontalo pada Selasa 5 Juli 2022. Upacara juga diikuti sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo serta pejabat utama Polda Gorontalo dan jajaran TNI.
Kapolda Gorontalo, Penjagup Hamka dan jajaran Forkopimda tampak hikmat mengikuti upacara yang secara nasional dipusatkan di kampus Akademi Kepolisian di kawasan Candi, Semarang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Jokowi menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-76 untuk Polri. Dia juga berterima kasih atas kerjasama Polri dalam melayani masyarakat serta membela bangsa dan negara. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh personil Polri akan selalu diperhatikan oleh rakyat. Mantan wali kota Solo itu pun mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 58,3% responden menyatakan tindakan Polri sesuai dengan visi presisi. Hal yang sama dikatakan Penjagup Hamka. Penjagup menaruh harapan besar kepada Kapolda dan jajarannya, juga Danrem dan jajarannya untuk sama-sama membantu pembangunan dan keamanan di Provinsi Gorontalo. Ia juga berharap sinergitas antara TNI Polri dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota tidak akan pernah putus. Gorontalo semoga ke depan lebih maju, lebih profesional dan bisa bersinergi dengan kami, Pemprov dan masyarakat semuanya. Dan yang lebih penting selamat ulang tahun buat Pak Kapolda. Pak, ini kan Presiden tadi menyampaikan terkait pengawalan pilkada nanti, Pak. Ya. Sinergitas pemerintah daerah dengan Polda Gorontalo sendiri. Ya, selama ini kami Forkopimda baik dengan Polda, Danrem, Kajati dan seluruh Forkopimda di Provinsi Gorontalo ini. Dan yang pasti kita akan konsentrasi soal pengamanan dan mensukseskan pemilu ke depan di 2024. Dah. Hari ulang tahun Bayangkara Polri diperingati setiap tanggal 1 Juli setiap tahunnya. Tahun ini Hari Bayangkara mengangkat tema Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.